Shalom, saya yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah kami di surga, pada saatnya Bapa, kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami. Kiranya Engkau membimbing kami dari mulai sampai akhir, supaya kami dapat mengerti Sekolah Sabat kami ini ya Bapa. Dalam putra-Mu, Yesus Kristus nama kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 15 November 2023 berjudul mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bacalah Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu dan dengan akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah kita membandingkan apa yang Yesus sendiri katakan? Dalam ayat-ayat ini dengan jawabannya kepada ahli Taurat dalam Lukas 19 ayat 20 dan 28. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40, Yesus memperjelas bahwa pernyataan setiap hari dari kepercayaan sejati bergantung pada dua hal ini. Dan Lukas memperjelas bahwa jika seseorang melakukan dua hal ini, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di surga dan di bumi. Dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Allah. Ini saja yang dapat menjadikan dan memelihara kita teguh. Ini saja dapat menjanggupkan kita untuk menahan penindasan dan pencobaan. Itu kita dapat baca di Ellen G. White berjudul Membina Kehidupan Abadi, halaman 31. Kita dapat membaca Galatia 5 ayat 14, Mika 6 ayat 6 sampai 8, dan 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Dalam Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Mika 6 ayat 6 sampai 8, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang tinggi itu? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran dengan anak lembu berumur 1 tahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkanlah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bagaimanakah ayat-ayat ini menegaskan apa yang telah Yesus sampaikan kepada kita? Menurut Paulus, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kita dapat lihat di Galatia 5 ayat 14. Bagi Paulus, mengasihi Allah dapat secara praktis terlihat. Ketika kasih itu dinyatakan dalam cara bagaimana kita memperlakukan orang lain, walaupun dia mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Itu kita dapat lihat dalam Roma 1 ayat 17. Tetapi hidup oleh iman bukanlah sesuatu yang disembunyikan, tidak diketahui atau tidak dilihat oleh orang lain. Paulus, Mika, dan Yohanes memperjelas bahwa tindakan-tindakan praktis menunjukkan realitas iman yang kita pegang. Dalam 1 Korintus 13, Paulus menyatakan dengan sangat tegas bahwa jika seorang mengaku memiliki pengetahuan yang banyak atau melakukan tindakan yang hebat, atau memiliki iman yang besar atau bahkan memberi nyawanya sendiri, tetapi tidak mempunyai kasih, maka orang tersebut menjadi seperti gong yang berbunyi dan canang yang gemerincing. Itu kita dapat melihat di 1 Korintus 13 ayat 1. Kita dapat melihat kembali kutipan Ellen G. White di atas. Perhatikan bahwa dia menyatakan tentang bagaimana bahwa hanya dalam kasih orang bisa tetap setia dan bertahan melawan pencobaan. Bagaimanakah ide ini menunjukkan bahwa perintah untuk mengasihi bukanlah keselamatan oleh perbuatan,
tetapi sebaliknya sebuah ungkapan iman yang kita miliki dalam Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami sudah selesai mendengarkan sekolah sahabat. Kiranya sekolah sahabat yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya berkat-Mu selalu bersama kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dan putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.